Niku Habib Sulaiman. Sulaiman. Wafat tahun 1600-an ya. 643 Miladiah. 643 Masehi. Makamnya di mana, Habib? Di Mojo Agung. Mojo Agung. Ingkang kanigoro wau sinten? Mbah Sulaiman. Mbah Sulaiman. Said Sulaiman. Said Sulaimannya di Kanigoro. Ya. Nah, kalau yang di Mojo Agung? Lah itu Kanigoro itu sampai sebutannya sekarang. Oh, sebutannya. Tapi makamnya di Mojo Agung. Mojo Agung, Mojokerto. Mojo Agung antara Jombang Mojokerto Okay. di belakang masjid ya. Berarti niku dihauli terus nang mriku. Dihauli terus. Setiap malam Jumat Manis 35.000 orang. Untuk 35.000 orang. itu yang menurunkan marga Basyaiban. Ya, Berarti Habib Sulaiman itu Said Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban itu adalah cucunya Sunan Gunung Jati. Iya. Tahun 1400-an nggih wau nggih. Iya. Bapaknya loh. Iya. Berarti Habib Abdurrahmannya. Yang Abdurrahmannya. Sulaiman bin Abdurrahman. Sulaiman bin Abdurrahman. Istrinya Ratu Ayu Khadijah binti Syarif Hidayatullah. Para habaib yang dulu dakwah di Indonesia, beliau-beliau ini memang mayoritas adalah orang-orang yang ikut berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya. Kesimpulan saya benar enggak, Habib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Bertemu lagi dengan saya Abdul Khalid Ma'rufi di Kedai Bincang. Para pemirsa, kali ini saya akan berbicara tentang salah satu suku atau ras yang ada di dalam dunia perhabiban. Suku atau ras atau kelompok yang ada di dalam dunia perhabiban. Kita tahu bahwa di dalam golongan sayyid para habaib ini memiliki sebutan yang berbeda-beda. Ada istilah asgaf, ada istilah Bir Ali, ada istilah Basyaiban, ada istilah bin Yahya. Dan istilah-istilah ini atau bangsa-bangsa ini memang perlu kita fahami dengan baik supaya kita tidak salah. Sebab ketika kita salah memahami hal ini, maka kita akan menjelekkan terhadap keturunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah telah hadir di studio kita Al Habib Abdurrahman Basyaiban. Selamat sore, Habib. Selamat sore. Sehat, Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah beliau ada waktu untuk berbicara tentang misalkan kita ambil beliau marganya adalah Basyaiban. Nanti kita ikuti bagaimana sejarah daripada Basyaiban itu sendiri, baik munculnya di Indonesia seperti apa, kemudian di Yaman seperti apa. Oleh karena itulah kita langsung saja sudah, karena waktunya tidak banyak, ini kebetulan sudah sore pemirsa. Baik, kita langsung kepada Al-Habib Abdurrahman Basyaiban. Habib, terima kasih sudah hadir. Iya. Dulu kita sudah pernah ngobrol, cuma Habib melarang untuk di-upload karena ada beberapa keterangan yang kurang. Dan saya lihat amunisi Habib ke sini sudah banyak. Sudah membawa beberapa catatan-catatan. Monggo Habib, kita ingin tahu sejarah bagaimana sebetulnya Basyaiban itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Habibir Rahman wa sayyidil akwanil hadir man shalla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi kulli an. Amma ba'd. Kawitan dan paling utami kita unjuk raos ngaturaken terima kasih dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala
ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kawula panjenengan sami, kenikmatan iman wal Islam, kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, maka wonten sonten dinten menika kita saged hadir wonten kedai bincang kangge nerangaken salah satu siji marga Basyaiban. Alhamdulillah kita dikasih Allah Subhanahu wa taala marga Basyaiban, harus kita jaga akhlak dan keturunannya, sepak terjangnya menjadi orang-orang yang mulia. Amin. Amin. Dan tidak lupa kita ngaturaken unjuk raos dumateng ngarsa dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula ajeng-ajeng syafaat wonten dinten kiamat. Peranan dan penyebarannya, asal muasal gelar Basyaiban. Basyaiban adalah salah satu keluarga yang terdapat dalam keluarga Alawiyin. Dalam buku-buku nasab keluarga Alawiyin bahwa keluarga Basyaiban memiliki kakek yang sama dengan keluarga Jamalul Lail Al-Qadri bin Syahil Asri Baharun Al-Junaid Al-Habsyi Asy-Syatiri yang bernama Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali Muhammad Sahibul Marbad bin Al-Imam Ali Qasim bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Aisyah Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain As-Sibti bin Fatimah Az-Zahra istri Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang menggunakan gelar Basyaiban adalah Waliullah Al-Imam Al-Mukasyafah As-Sayyid Abu Bakar Basyaiban bin Muhammad Asadullah. Lahir di Tarim dan salah satu tokoh di zamannya. Sejak kecil beliau dididik oleh ayahandanya As-Sayyid Muhammad Asadullah dengan pendidikan agama termasuk memperdalam dan menghafal Al-Quran, mempelajari fikih kepada Syekh Al-Jalil Muhammad bin Abu Bakar Ba'abad, dan memuji Al-Imam As-Sayyid Abu Bakar akan kecerdasannya dengan memberikan ijazah tertulis kepadanya. Al-Imam As-Sayyid Abu Bakar Basyaiban belajar tasawuf kepada Al-Arifillah Asy-Syaikh Al-Imam Abdurrahman As-Sagaf, hingga Asy-Syaikh Al-Imam Abdurrahman As-Sagaf memakaikan hirqah kepadanya. Waliullah Al-Imam As-Sayyid Abu Bakar Basyaiban bin Muhammad Asadullah, seorang yang berakhlak mulia, tekun bertakwa, bersih hatinya, mempunyai karamah yang menakjubkan, sering melihat malaikat dan rijalul ghaib. Beliau wafat di kota Tarim pada awal tahun 807 Hijriah atau 1405 Masehi. Antara beliau dengan Asy-Syaikh Al-Imam Abdurrahman As-Sagaf hidup dalam satu zaman, yakni mereka berdua adalah keturunan generasi ke-22 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi gelar dengan Asy-Syaiban karena berusia lanjut dan mempunyai rambut putih. Hal tersebut menambah kebesaran dan kewibawaannya. Asy-Syaiban berasal dari kata asyaibu yang artinya beruban. Keturunan keluarga Basyaiban di Hadramaut, India dan Indonesia.
Al-Imam As-Sayyid Abu Bakar Basyaiban bin Muhammad As-Saddah memiliki 2 orang anak laki-laki, Sayyid Muhammad dan Sayyid Ahmad. Sayyid Muhammad bin Abu Bakar Basyaiban keturunannya sedikit dan terputus, sedangkan As-Sayyid Ahmad bin Abu Bakar Basyaiban meneruskan keturunannya. As-Sayyid Ahmad bin Abu Bakar Basyaiban meneruskan keturunannya. As-Sayyid Ahmad bin Abu Bakar Basyaiban, As-Sayyid Ahmad bin Abu Bakar Basyaiban, beliau dilahirkan di kota Tarim dan dibesarkan di sana. Beliau mengambil ilmu dari ayahnya dan dari beberapa ulama di zamannya. Kehidupan beliau penuh dengan akhlak yang luhur. Beliau Habib Ahmad bin Abu Bakar menikah dengan Syarifah Zainab bin Alwi Asy-Syaibah bin Abdullah bin Ali bin Syekh Abdullah Ba'alawi bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Memiliki anak di antaranya bernama As-Sayyid Muhammad Asy-Syaibah yang meneruskan keturunannya As-Sayyid Ahmad bin Abu Bakar Basyaiban, seorang ulama yang mengamal ilmunya, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna dan berakhlak mulia. Beliau wafat tahun 870 Hijriah atau 1466 Miladiyah. As-Sayyid Muhammad Asy-Syaibah bin Ahmad Basyaiban, beliau dibesarkan dan dididik dalam asuhan ayahnya, mengambil ilmu dari beberapa ulama di zamannya. Sifat tawadhu selalu mengisi diri beliau. Beliau menikah dengan Fatimah binti Sahal Baghashir, memiliki seorang anak bernama Sayyid Umar yang lahir di tahun 881 Hijriah atau 1476 Miladiyah. As-Sayyid Muhammad Asy-Syaibah bin Ahmad Basyaiban, seorang ulama yang mengamalkan ilmunya, menjauhkan diri dari hal yang tidak berguna dan berakhlak mulia. Beliau wafat tahun 945 Hijriah atau 1538 Miladiyah di Qasham. As-Sayyid Umar bin Muhammad Asy-Syaibah Basyaiban, beliau dilahirkan di kota Qasham pada tahun 881 Hijriah atau 1476 Miladiyah. Beliau dibesarkan dan dididik oleh ayahnya. Beliau juga seorang yang menghafal Al-Quran pada usia yang relatif masih kecil. Kemudian pergi ke kota Tarim untuk menuntut ilmu. Di Tarim, Al-Imam As-Sayyid Umar bin Muhammad Basyaiban belajar pada para tokoh ulama, di antaranya Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman bin Faqih, Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Balahaj. Belajar tawas kepada Syekh Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran, Syekh Ma'ruf bin Abdullah Bajamal, dan berkenan memberikan hirqah kepadanya. Di antara karangan kitabnya yang berjudul Tirja' Al-Qulub, Al-Wahfi Bizikri, Hikayah As-Sa'adah Al-Ashraf, Al-Imam As-Sayyid Umar bin Muhammad Basyaiban menikah dengan Syarifah Maryam binti Umar Fat'ak bin Abdullah Wato' bin Muhammad Al-Munafir bin Abdullah bin Muhammad bin Syekh Abdullah Ba'alawi bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Memiliki anak bernama Sayyid Abdullah dan Sayyid Abdurrahman. Dan juga mempunyai salah seorang murid yang masyhur di zamannya, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim, lahir 919 Hijriyah
atau 1513 Miladiah dan wafat tahun 992 Hijriah atau 1584 Miladiah. Datuk yang menurunkan keluarga bin Syekh Abu Bakar bin Salim BSA. Al-Imam As-Sayyid Umar bin Muhammad Basyeban, seorang ulama besar yang mengamalkan ilmunya wirai, menjauhkan diri dari hal yang tidak berguna, berakhlak mulia, di suatu senggang berbanyak membaca Al-Quran, zikir, dan mempunyai banyak murid. Beliau wafat di kota Qasam pada tahun 944 Hijriah atau 1537 Miladiyah. Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Umar Basyeban, anaknya Al-Imam Sayyid Umar. Beliau dilahirkan di kota Qasam pada tahun 1914 Hijriah atau 1508 Miladiyah. Beliau dibesarkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dididik oleh asuhan ayahnya, guru kaum solihin Al-Arif Rabbani. Beliau menikah dengan Syarifah Fatimah binti Ali bin Umar bin Salim Ar-Ruwahah Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Memiliki anak yang bernama Sayyid Ahmad Syihabuddin dan Syarifah Salma. Syarifah Salma bin Abdullah bin Umar Basyeban menikah dengan Al-Imam As-Sayyid Abdurrahman Al-Qadhi bin Ahmad Syihabuddin Al-Akbar bin Abdurrahman bin Asy-Syaikh Ali bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Sagah bin Syekh Muhammad Maula Dawilah bin Asy-Syaikh bin Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam, dan mendapatkan beberapa putra, yaitu Al-Imam As-Sayyid Muhammad Al-Hadi, Al-Imam As-Sayyid Ahmad Syihabuddin Al-Asghar yang melahirkan keluarga bin Sahab, Az-Zahir, keluarga Al-Masyhur, keluarga Al-Hadi, Al-Imam As-Sayyid Abdullah dan Imam Said Abu Bakar. Dari sini juga lahir keluarga bin Syahab yang disebut Al-Abu Bakar Syihabuddin. Jadi keluarga besar Syihabuddin ini terlahir dari Syarifah Salma bin Abdullah bin Umar Basyeban. Jadi ibunya bin Syihab itu dari marga Basyeban. Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Umar Basyeban seorang imam yang alim, menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan, hafal kitab Al-Irsyad, sekaligus meneliti kandungan dan masalah yang ada di dalamnya, zuhud dan mempunyai banyak murid. Beliau keturunan terbesar di Dekan India. Sayyid Abdullah. Niku yang di India. Yang di India. Belum yang ke Indonesia gitu. Ini As-Sayyid Al-Imam Abdurrahman bin Umar. Beliau dilahirkan di kota Qasam. Beliau dibesarkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dididik dalam asuhan ayahnya, guru kaum solihin Al-Arif Rabbani. Beliau berkedudukan sebagai khalifah ayahnya dalam thariqat serta bertanggung jawab untuk menyebarkannya di luar wilayah Hadramaut. Al-Imam As-Sayyid Abdurrahman bin Umar Basyeban dan para ulama dan keluarga Ba'alawi yang masa itu banyak di antara mereka mengadakan perjalanan bolak-balik dari Tarim ke Hadramain, ke Haramain, lalu ke India dan Nusantara sepanjang abad ke-10 sampai 11 atau abad 16 atau 17 Masehi.
Beliau keluar dari Qasam Hadramaut dalam rangka mengadakan perjalanan dakwah sewaktu ayahnya masih hidup. Beliau menuju ke Muscat, kemudian masuk Samarkand, Kashmir, dan negeri-negeri asing Pakistan. Setelah itu beliau menuju India dan menetap di Ahmadabad. Kemudian beliau meneruskan perjalanan menuju Malabar dan menetap di negeri Balkom dan menikah dengan Sarifah Maryam binti Ahmad Shihabuddin Al-Ahbar bin Abdurrahman bin Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Saggaf bin Syekh Muhammad Maulad Dawilah bin Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Memiliki 2 orang putra, yaitu Sayyid Sahabuddin dan Sayyid Abdullah. Al-Imam As-Sayyid Abdurrahman bin Umar Basyaiban diberi gelar Tajuddin, mahkota agama, karena bijaksananya dalam memandang permasalahan agama serta mulia akhlak dan luas ilmunya. Kemudian beliau meneruskan perjalanan dakwahnya menuju Aceh, Sumatera. Keterlibatan beliau beserta para ulama Hadrami mewarnai perkembangan dakwah di Kepulauan Nusantara. Kemudian beliau masuk ke Jawa dan menetap di kota Cirebon. Al-Imam As-Sayyid Abdurrahman bin Umar diambil menjadi menantu Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dinikahkan dengan Ratu Ayu Winahon Syarifah Khadijah binti Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati dan menetap di Cirebon. Dari pernikahan tersebut lahirlah Sayyid Maulana Pangeran Sayyid Muhammad atau Pangeran Syarif Jeporo, Sayyid Abdurrahim Segoropuro, dan Sayyid Sulaiman Pangeran Kanigoro. Sesuai tradisi kerajaan Jawa, mereka diberi gelar dengan gelar-gelar Jawa, seperti Pangeran, Kiai Mas atau Mas. Keturunan masih ada yang memakai gelar-gelar tersebut. Al-Imam As-Sayyid Abdurrahman bin Umar Basyaiban mengadakan perjalanan dakwah ke daratan Cina dan memasuki daerah Lumsa, Nepal. Kemudian ke Beijing, RRT, Tiongkok. Dan beliau menikah dengan putri Raja Cina yang bernama Putri Cimsu binti Sangtang bin Hok Chan bin Li Liang. Beberapa saat kemudian beliau kembali ke Jawa beserta istrinya barunya dan yang istri barunya, dan saat kemudian beliau kembali ke Jawa menetap di Cirebon. Namun Ratu Winahon memprotes kehadiran istri yang baru. Lantas Al-Imam As-Sayyid Abdurrahman bin Umar Basyaiban memindahkan istri barunya ke Demak dan Sultan Tajul Muluk Prabu Muhammad bin Sultan Trenggono Aliuddin bin Sultan Awal Radil Fatah menyediakan tempat tinggal untuknya. As-Sayyid Al-Imam Abdurrahman bin Umar Basyaiban, seorang ulama besar yang mengamalkan ilmunya, menjauhkan dari hal-hal yang tidak berguna, berhak mulia, konsisten berdakwah yang giat dan pemberani. Beliau wafat di Cirebon, Jawa Barat tahun
993 Hijriah atau 1585 Miladiyah, dan dimakamkan di daratan yang tinggi yang bernama Astana. Pundi niku? Cirebon. Makamnya di dalam terdapat peninggalan yang bernuansa Cina dan perabotan-perabotan dari negeri Cina yang dibawa oleh beliau. Itu keramik-keramik yang di itu tempel-tempel niku. Tempel-tempel dan kuci-kuci itu dari ke sana semua. Sekarang As-Sayyid Abdullah bin Abdurrahman Basyaiban, beliau dilahirkan di Balkom. Beliau dibesarkan dan dididik dalam rumah kemuliaan, ketakwaan, di samping belajar pada ayahnya serta pamannya yang bernama Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Umar Basyaiban. Juga belajar pada beberapa ulama di jamnya. Beliau menikah dengan Syarifah Ruqayyah binti Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Harun, Asy-Syaikh Ali bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Memiliki anak yaitu Sayyid Ahmad di Tarim, Sayyid Muhammad di Balkom, Sayyid Umar di Balkom, dan Syarifah Fatimah binti Abdullah bin Abdurrahman Basyaiban menikah dengan Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Kah bin Muhammad Qurair Karih bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Jufri. As-Sayyid Abdullah bin Abdurrahman Basyaiban juga salah satu keluarga Ba'alawi yang mengadakan perjalanan bolak-balik dari Tarim ke Haramain, lalu ke India dan Nusantara sepanjang abad ke-10 sampai 11 atau abad 16 sampai 17 Miladiyah dalam rangka berdakwah di Kepulauan Nusantara melalui jaringan murid-murid ayahnya yang terlebih dahulu melakukan dakwah di Kepulauan Nusantara. Beliau berdakwah di Aceh dan Mandailing, Sumatera. As-Sayyid Abdullah bin Abdurrahman Basyaiban, seorang ulama, mengamalkan ilmunya, menjauhkan diri dari hal yang tidak berguna, berakhlak mulia, konsisten berdakwah, yang giat dan pemberani. Beliau wafat tahun 1051 Hijriah atau 1641 Masehi di Aceh. Sayyid Umar bin Abdullah Basyaiban, beliau dilahirkan di kota Balkom. Beliau dibesarkan dan dididik oleh ayahnya dan belajar kepada saudara dari neneknya As-Sayyid Abdurrahman Al-Qadhi bin Ahmad Syihabuddin Al-Ahbar tahun 945 atau sampai 1014 Hijriah atau 1538 sampai 1605 Miladiyah, dan kepada paman-pamannya yaitu As-Sayyid Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Qadhi bin Ahmad Syihabuddin Al-Ahbar, wafat tahun 1061 Hijriah atau 1650 Miladiyah. As-Sayyid Muhammad Al-Hadi bin Abdurrahman Al-Qadhi, wafat tahun 1040 Hijriah atau 1631 Miladiyah. Dan As-Sayyid Ahmad Syihabuddin Al-Asghar bin Abdurrahman Al-Qadhi, wafat 1036 Hijriah atau 1627 Miladiyah. Juga kepada As-Sayyid Abdullah bin Syekh Al-Idrus, wafat tahun 1076 Hijriah atau 1666 Miladiyah. Mereka perjalanan ke Haramain selama 4 tahun serta mengambil thariqat dari banyak ulama Haramain. Yang menonjol di antara mereka adalah Sayyid Umar bin Abdullah Ar-Rahim Al-Basri, wafat tahun 1037 Hijriah atau 1628 Miladiyah. As-Syaikh Ahmad bin Ibrahim bin Alam, wafat tahun 1033 Hijriah atau 1624 Miladiyah. Dan As-Syaikh Abdurrahman Al-Khatib Asy-Syarbaini, wafat tahun 1014 Hijriah atau 1685
Miladiyah. Niku guru-gurune. Guru-guripun. Setelah itu kembali ke Tarim dan menikah. Di kemudian hari As-Said Abu Hafs Umar bin Abdullah Basyaiban pergi ke Surat, India untuk belajar kepada Syekh Al-Imam As-Said Muhammad bin Abdullah Al-Ausad bin Syekh Al-Idrus tahun 970 sampai 1030 Hijriah atau 1563 sampai 1621 Miladiyah, yang wafat di Surat, India dan dikenal dengan Sohib Surat yang menginisiasikan ke dalam tarekat Al-Idrusiyah, dan juga belajar kepada As-Said Al-Qadir bin Syekh Al-Idrus yang wafat di abad 1038 Hijriah atau 1629 Miladiyah. As-Said Ahmad Umar bin Abdullah Basyaiban yang juga dikenal di wilayah Gujarat sebagai Syekh As-Said Umar Al-Idrus. Niku buku napa, Beb? Ini iki, Pak. Al-Ashraf Basyaiban. Sekarang langsung pe Nggih. Al-Imam As-Said Sulaiman bin Abdurrahman. Niku napa nih? Niki yang menurunkan marga Basyaiban di Indonesia. Lahir di kota Cirebon, di Keraton Cirebon, Jawa Barat. Beliau dan saudara-saudaranya tumbuh besar dalam lingkungan keraton yang tidak lepas dari adat istiadat. Beliau dididik oleh ayahnya serta mengikuti jejak keilmuan ayahnya. Beliau melanjutkan belajar ke Hadramaut, berlanjut ke Haramain. Di Qasam Hadramaut beliau bertemu dengan saudara lain ibu, yaitu Sayyid Shihabuddin dan Sayyid Abdullah yang beribu dari bukan Syarifah Maryam binti Ahmad Shihabuddin Al-Ahbar bin Abdurrahman bin Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sagran bin Abdurrahman As-Sagaf bin Syekh Muhammad Mauladawilah bin Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Di samping belajar kepada para Syekh Hadrami, beliau juga belajar kepada saudara dan istri ayahnya, yaitu Al-Imam As-Sayyid Abdurrahman Al-Qadhi bin Ahmad Shihabuddin Al-Akbar, beserta belajar kepada pamannya, yaitu Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Umar Basyaiban. Meneruskan keilmuan dari kakaknya, yaitu guru kaum solihin Al-Arif Rabbani Al-Imam As-Sayyid Umar bin Muhammad As-Syaibah bin Ahmad bin Abu Bakar Basyaiban, mengarang kitab yang berjudul Tirya' Al-Qulub Al-Wahbi Fikri Hikayat Al-Sa'adah Al-Ashraf, dan juga guru dari Fahrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Imam As-Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman kembali ke Cirebon setelah beberapa lama bersama orang tuanya. Beliau disuruh iyangnya Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati untuk memperdalam ilmu tauhid ke Ampel, Surabaya, dalam rangka melestarikan tradisi, memuridkan saling bertukar sanad keilmuan dari kedua keluarga. Dikarenakan iyangnya juga pernah belajar di Ampel setelah belajar di Haramain. Selama di Ampel beliau belajar dengan tekun, kemudian beliau pindah menetap ke Ribat Sedayu yang masih kerabat Ampel. Jiwa semangat berdakwah yang diwarisi dari orang tuanya tampak sekali dalam kepribadinya. Beliau giat berdakwah keliling daerah mensyiarkan Islam. Ketokohan Al-Imam As-Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban sebagai penganjur agama dan juga faktor keturunan sebagai seorang pangeran Cirebon menjadikan pertimbangan penguasa Mataram. Akhirnya penguasa Mataram mengangkatnya menjadi qadhi di Pasuruan.
Kemudian beliau menjadikan Pasuruan sebagai pusat pengembangan dakwahnya dengan membangun Masjid Gambir Kuning. Di dalam dakwahnya beliau dibantu oleh saudaranya yaitu Sayyid Abdurrahim bin Abdurrahman Basyeban yang menetap di Segoropuro. Sedangkan beliau sendiri menetap di Kanigoro. Kanigoro pun di Kediri. Oh. Jadi Habib Sulaiman niku wau, Said Sulaiman niku. Julukane Pangeran Kanigoro. Pangeran Kanigoro niku teng Kediri nggih. Kediri. Oh, nggih. Suatu daerah Kanigoro. Nggih, Kanigoro Kediri nggih. Beliau dan saudaranya sama-sama diambil menantu oleh Pangeran Khotib Semendi. Mbah Semendi. Pundi niku kula Pasuruan. Mbah Semendi ya. Tatkala Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah di Jawa bagian timur yang berpusat di Panarukan. Situ Bondo. Al-Imam As-Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman ikut serta dalam peperangan di Laut Madura melawan Portugis. Ketika Portugis semakin menancapkan kekuasaan atas Surabaya dan Gresik, serta memulai membangun benteng pertahanan di Bangger, Probolinggo. Ada enggak, Bro? Pangger napa? Pangger. Randu Pangger nggih wonten Probolinggo. Dan Pasuruan menyingkirkan Al-Imam As-Sayyid Sulaiman Basyeban ke wilayah Majapahit dan beliau berdakwah keliling daerah sekitarnya, keluar masuk kampung bersama masyarakat, membabat hutan, membuka pemukiman, serta membangun masjid. Sebagian daerah-daerah di mana beliau pernah berdakwah dan membuka pemukiman oleh para pengikut dan murid-muridnya diabadikan dengan tersebut dengan nama julukan beliau yaitu Kanigoro. Sehingga banyak daerah yang bernama Kanigoro. Berarti Kanigoro niku tinggalane Habib Sulaiman. Pada masa tuanya beliau menetap di Wirasabah, Mojo Agung. Niku putrane Habib Sulaiman atau Habib Sulaiman? Sulaimannya. Menjadi Syekh Al-Imam dan dalam aktivitas kesehariannya beliau dibantu oleh tokoh masyarakat setempat yang bernama Raden Hasan Wahdah yang dikenal dengan sebutan Mbah Alif. Wah, iki kudu kula belum banyak mengenal niku Habib. Beliau merasa gembira dengan kabar bahwa Susuhunan Agung Harya Hanyak Krakusuma diberi hadiah dari Sultan Abdullah Muhammad Maula Jawi Matarami oleh Sultan Murad IV Kesultanan Turki Utsmani. Dapat gelar. Artosipun bahwa di tahun itu hubungan antara Islam yang ada di Jawa ini erat dengan kerajaan Turki Utsmani. Al-Imam As-Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyeban adalah seorang imam yang agung, unggulan di zamannya. Banyak menguasai berbagai macam ilmu dan gemar mengamalkannya, serta seorang ahli zuhud. Beliau seorang al-arif billah, mempunyai makom yang tinggi dan karomah yang luar biasa. Beliau wafat pada tahun 1553 Hijriah atau 1643 Miladiyah. Niku Habib Sulaiman. Wafat tahun 1600-an 643 Miladiyah. 643 Masehi. Miladiyah. Nggih. Niku makamnya di mana, Habib? Di Mojo Agung. Dikuburkan, dimakamkan di Betek Wirasaba Mojo Agung. Ingkang Kanigoro wau sinten? Mbah Sulaiman.
Mbah Sulaiman. Said Sulaiman. Said Sulaimannya di Kanigoro. Ya. Nah, kalau yang di Mojo Agung? Lah itu Kanigoro itu sampai sebutannya sekarang. Oh, sebutannya. Tapi makamnya di Mojo Agung. Mojo Agung, Mojokerto. Mojo Agung antara Jombang Mojokerto Nggih. di belakang itu masjid ya. Berarti niku dihauli terus nang mriku. Diholi terus. Setiap malam Jumat Manis itu luar biasa 35 orangan. 35.000 orang. Untuk 35.000 orang. itu yang menelurkan Basyaiban. Iya. Bahasa kasare ngomong Iya. itu yang menurunkan marga Basyaiban. Ya, Berarti Habib Sulaiman itu Said Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban itu adalah cucunya Sunan Gunung Jati. Iya. Nggih napa? Iya, Cucunya Sunan Gunung Jati. Nggih. Tahun 1400-an nggih wau nggih. Iya. Bapaknya loh. Iya, Nggih, ayahnya. Berarti Habib Abdurrahmannya. Ya, Abdurrahmannya. Sulaiman bin Abdurrahman. Sulaiman bin Abdurrahman. Istrinya Ratu Ayu Khadijah binti Syarif Hidayatullah. Tapi Habib Abdurrahmannya terus pergi lagi. Menikah dengan orang Cina. Tapi akhirnya ketika dibawa ke Indonesia, dipindah ke Demak. Niku wau nggih. Iya. Lateng Demak niku teng pundi? Di situ di Trenggono. Oh, Sultan Trenggono. Sultan Trenggono. Di komplek pemakaman niku. Tapi dong meninggal di Cirebon. Oh, dibawa ke Cirebon. Berarti makam yang Cina, almarhumah yang Cina istrinya Habib Abdurrahman yang Cina itu makamnya di Cirebon. Di Cirebon juga. Tapi lain tempat. Lain tempat nggih. Nggih Habib. Masya Allah niku berarti yang ngeten nggih kesimpulannya bahwa semua marga Habib itu yang banyak macamnya niku punjere utawa pakunya adalah Al Imam Muhammad bin Faqih Al Muqaddam. Itu punjere niku nggih. Punjer. Muhammad itu pusat pusatnya nggih niku teng Tarim nggih. Tarim. Muhammad bin Faqih Al Muqaddam. Kalau sebenarnya Ustadzil A'zam Ustadz Al-A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Al-Faqih Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Al-Faqih Al-Muqaddam. Bin Itu Ali. punjere nggih. Punjer. Lalu kemudian beliau menurunkan putra-putranya nih. Iya, menurunkan marga-marga. Termasuk kemudian termasuk kemudian Al-Imam Abu Bakar Basyaiban turun lagi. Sampai ke Indonesia menikah dengan Habib Abdurrahman nggih. Yang menikah dengan sinten wau? Lah itu putrinya Habib Abu Bakar nggih. Punya anak Ahmad punya anak Muhammad. Ahmad punya anak Muhammad. Muhammad punya anak Umar. Umar itu disebut Qutbiz Zaman. Seorang usia muda tapi diperintahkan sama Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf untuk meneliti semua marga-marga yang ada di Tarim. Pada waktu itu. Marga Al-Atos, ya semua marga-marga yang mencatat adalah Habib Umar bin Muhammad Basyaiban. Habib Umar bin Muhammad Basyaiban. Berarti putu nggih, putune Habib Abu Bakar Basyaiban. Buyut nggih, buyut. Abu Bakar punya anak Ahmad punya Muhammad. Keempat ini. Jalur 4. Terus yang nikah dengan putrinya Sunan Gunung Jati niku yang keempat nih. 5. Bawah lagi nggih? Bawah lagi Abdurrahman bin Umar. Dari Abdurrahman keluar Sulaiman. Dari Sulaiman terus punya lagi anak 3, Muhammad Al-Baqir, Abdul Wahab, Hasan 4, Hasan Ali Akbar. Wah niku saya belum pernah muter-muter untuk mencari jejak marga Basyaiban itu asik nggih. Pejuang semua. Nggih, pejuang zaman semua. Pejuang semua zaman Portugis itu. Sampai zaman Belanda. Baik Habib.
Ini sudah hampir maghrib. Kesimpulannya bahwa para habaib yang dulu dakwah di Indonesia, beliau-beliau ini memang mayoritas adalah orang-orang yang ikut berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya. Kesimpulan saya benar enggak, Habib? Betul. Seperti misalkan Habib Sulaiman bin Abdurrahman sendiri, seperti saya tadi mendengar bahwa beliau juga ikut perang di Selat Madura. Iya, betul. Berarti Habib Sulaiman ini pinter bahasa Madura, nggih? Mestinya Nah, itu beliau dari Habib Sulaiman punya anak Abdul Wahab. Abdul Wahab punya anak Muhammad Said. Muhammad Said punya anak Ahmad. Ahmad punya anak Alwi. Alwi ini bupati pertama di Magelang. Lah dari Muhammad Said punya anak Abid. Abid punya anak Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir punya anak Sa'ad. Habib Sa'ad ini sama Habib Ahmad bin Abdul bin Thalib Saibul Maqam di Sapura. Ini Rafiq seperjuangan. Zaman dulu Ba'dul riwayat Habib Ahmad itu umurnya di bawah Habib Sa'ad. Sering dipanggil ke Kerapia. Habib Ahmad tanya, ada apa? Sa'ad, saya dipanggil ke sini. Ya, untuk makan-makan bersama. Habib Ahmad inginnya ikan apa? Ingin ikan kakap yang besar, Sa'ad. Ambil jala di belakang, dijalakan di depan rumah, tidak ada air, tidak ada apa, dapat ikan. Nggih. Wa min karomatihi. Lah anaknya Habib Ahmad, Habib Sa'ad, namanya Muhammad. Itu ikut perang di Surabaya bersama Bung Tomo. 10 November. Iya. Muhammad bin Sa'ad itu. Baik. Artinya bahwa para leluhur, para habaib yang menjadi kunci daripada para leluhur ini, mereka rata-rata adalah pejuang untuk bangsa Indonesia. Iya. Oleh karena itulah pemirsa, salah satu poin yang bisa kita dapat adalah bahwa para habaib ini bukan hanya sekedar ad-da'i ilallah yang memberikan pemahaman tentang ilmu-ilmu keislaman kepada kita, tetapi beliau memberikan contoh konkret kepada kita bagaimana supaya kita bisa mencintai bangsa Indonesia, karena beliau-beliau adalah orang-orang yang mempertaruhkan hartanya, mempertaruhkan nyawanya untuk bangsa Indonesia. Bahkan beliau-beliau ini sampai kemudian rela untuk menyembunyikan marganya. Iya. Nggih. Banyak habaib-habaib yang kemudian menyembunyikan marganya karena ketika mereka mengeluarkan identitas kehabibannya dulu menjadi sasaran tangkap oleh para penjajah pada waktu itu. Oleh karena itulah yang perlu kita hati-hati adalah adalah orang-orang yang sebetulnya habib tetapi menyembunyikan kehabibannya. Ini yang menyembunyikan wajahnya juga. Karena wajahnya sudah campur dengan orang Jawa, nggih, Habib, nggih. Nggih, seperti Habib Abdurrahman Basyaiban ini ndak kelihatan habibnya. Nih. Polsek. Napa? Polsek niku. Pesepol. Polsek Pesepol. Gimana? Karena biasanya habaib itu irungnya mancung-mancung ngoten nggih. Oh, Basyaiban katanya mboten nggih. Mboten. Oh. Membaur. Nggih, irunge melu wong Indonesia. Irung ilang. Baik, terima kasih Habib sudah hadir menceritakan seperti apa marga Basyaiban itu, sehingga kita tahu pemirsa bahwa marga Basyaiban ini berawal dari Habib Abu Bakar Basyaiban,
karena beliau memiliki rambut yang putih Habib nggih. Iya. Pada waktu itu akhirnya dijuluki Basyaiban, yang mana Basyaiban ini atau marga-marga yang lain muncul dari punjernya di Tarim itu adalah Al-Imam Muhammad bin Faqih Al-Muqaddam apa Muhammad Al-Faqih Al-Faqih Al-Muqaddam. Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Dan Yang kemudian dari Sayyid Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam ini ke Rasulullah jaraknya sekitar 22 nggih. Jadi ada 22 Sayyid Sayyid. kemudian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pesan dari Habib Abdurrahman untuk para generasi muda, silahkan Habib. Ya, mudah-mudahan yang punya marga-marga yang mulia untuk bisa menjaga jangan sampai mengecewakan Rasulullah SAW, manusia yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadilah orang-orang yang mulia, berakhlak mulia, dan sepak terjang yang mulia, punya lisan yang baik, semua yang baik. Wassalamualaikum. Terima kasih, pesan dari Habib cukup dalam bahwa siapapun kita, terutama panjenengan yang memiliki marga yang nyambung kepada Rasulullah, mari kita ikuti jejak akhlak daripada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi terima kasih Habib sudah hadir di studio Qeda Bincang. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.